Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadilah, bisa dipanggil Fadil, dengan NIM 078 dari Prodi Rekayasa Pengadaan Mekanik tahun 2025. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian MATLAB serta simulink dan juga modeling. Nah, untuk MATLAB sendiri adalah platform pemrograman dan komputasi numerik yang digunakan untuk jutaan insinyur untuk menganalisis data dan mengembangkan algoritma. Untuk simulink sendiri adalah lingkungan diagram blok untuk simulasi desain. Nah, transfer function. Nah, itu adalah transformasi Laplace mengubah persamaan diferensial dominan waktu dominan waktu T, nah, menjadi persamaan aljabar dominan S. Sedangkan transfer function H adalah definisi sebagai rasio output terhadap input. Nah, ada juga pemodelan sistem mekanik, elektronik, dan hidrolik. Nah, untuk sistem mekanik sendiri menggunakan hukum Newton 1. Hukum Newton yang ada massa, ada pegas, ada redaman. Nah, untuk yang elektrik adalah menggunakan hukum Kirchhoff. Nah, yang dimana itu adalah resistor, induktor, kapasitor. Nah, untuk hidrolik sendiri adalah fokus pada laju aliran dan tekanan cairan. Untuk pengenalan sistem kontrol, jelaskan dengan diagram blok. Nah, untuk sistemnya tuh bahwa sistem kontrol terdiri dari input, controller, plan. Plan itu adalah sistem dan feedback. Nah, untuk di sini untuk menjelaskan dengan diagram balok tuh masih saya belum paham. Tetapi setelah buat YouTube ini kita sama-sama belajar untuk memahami cara membuat diagram blok. Nah, untuk yang ketiga, dasar simulink. Semua blok sesuai dengan materi video. Nah, itu kan ada cara penggunaan simulink kan. Nah, itu cara penggunaannya tuh untuk membuka simulink melalui Commander window MATLAB dengan mengetik simulink atau klik ikon simulink di home tab, pilih blank model. Nah, di sini awalnya tuh di sini awalnya tuh di new tuh habis itu di simulink model, atau enggak di sini di dekat layout itu ada tulisan simulink.
Nah, di situ kan saya sudah mencari-cari. Oke. Nah, di sini tuh ada namanya source yang dimana kita menggunakan yang di Simulink saja ya, nggak usah di yang di bawah-bawah aja, nggak usah. Nah, di source ini coba kita lihat. Nah, source ini kan ada banyak tipe ya kan, ada yang band limit, ada yang constant, clock, ground, in, playback, RAM, sine wave, dan masih banyak lagi, step juga. Nah, di sini gunanya tuh untuk menyediakan sinyal output. Contohnya step, wave, constant. Nah, ada juga yang sin. Nah, sin itu di atasnya di courses. Nah, ini tuh ada display. Nah, ada record, ada terminator, auto live, dan EQ grab. Nah, gunanya tuh untuk alat penampilan atau menyimpan output. Contoh, scope display to workspace. Nah, ada juga match operator. Nah, untuk match operator tuh ada juga ABS, ADD, bias, David, Kayan, match function, metric concatenate, binmap, primamial, sig, ya masih banyak lagi lah. Nah, gunanya tuh untuk operasi matematika, contohnya gain, sonya yang saya sebut tadi. Nah, ada juga yang metric case. Metric case tuh di sini ada nggak ya? Coba saya. Metric operator, metric case. Metric itu ya. Nah, metric operator. Nah, di sini tuh gunanya tuh untuk mengelola data dalam bentuk matriks. Ya, bilangan matriks tahulah ya, kayak 1 2 3 kita baris 1, baris 2 nanti berapa gitu-gitulah dan seterusnya. Untuk us definite tuh ada di us definite. Nah, di sini. Nah, ada Keller Forge. Nah, ini si reservation ini gunanya untuk membuat fungsi custom menggunakan blok MATLAB Fusion. Nah, ada juga signal routing. Signal routing itu ya, routing. Nah, sinyal routing itu kayak gini bentuknya ya. Kita menggunakan yang di Simulink saja. Nah, gunanya tuh untuk MOOC itu, coba lihat MOOC mana ya MOOC ya, MOOC demo good address. Oh, ada pokoknya kalian cari sendiri di signal routing. Nah, di sinyal routing tuh MOOC menggabungkan beberapa sinyal jadi satu vektor. The MOOC ada memecahkan sinyal vektor. Bus mengolah ini bus. Nah, bus. Nah, di sini tuh ada the MOOC kan, the MOOC. Ya, MOOC-nya tuh nggak ada, atau di mana. Nah, ini MOOC. Bus mengolah berbagai jenis sinyal. Selectors ini
adalah memilih elemen sinyal tertentu. Switches itu berguna untuk memilih input berdasarkan kondisi tertentu. Nah, ada juga locked bit ops. Nah, locked bit ops itu ada di sini tuh. Nah, gunanya tuh untuk operasi logika seperti AND, clear, set, lockage, charger, detect, logika. Untuk subsystem itu subsystem itu untuk mengelompokkan banyak blok ke dalam satu unit agar diagram terlihat rapi. Subsystem. Di mana ya? Nah, ada juga yang mfiles. Nah, menjelaskan bagaimana script MATLAB dapat digunakan untuk mengidentifikasi parameter yang digunakan di dalam Simulink. Untuk menjalankan tuh kita belum paham banget, jadi cuma penjelasan saja sih untuk untuk pengetahuan aja. Nah, cukup sekian dari saya. Bila kata ada salah, sekian, terima kasih.